Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah salat maghrib di Salat Darussalam yang dimuliakan Allah. Pertama, adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita waktu sampai di bulan Dzulhijjah. Allah meskipun dan Dzulhijjah mulai hari kedua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari akhir nanti. Terakhir kita sampai di ayat 66. Sekarang kita masuk ayat yang ke belakang. Itu akan bicara tentang peristiwa yang cukup populer, cerita yang cukup sering dijadikan contoh tentang bagaimana Bani Israel itu nanti disifati dengan sifat ngeyelan, gitu ya. Itu ceritanya terkait dengan ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bik لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك
ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. Nanti masih ada sambungannya sih, dua ayat itu cuma secara umum cerita terkait dengan pembunuhan terjadi pada masa Bani Israel ada di 4 ayat ini, 67, 68, 69, 75 ayat ya, dan 71. Wa idh qala Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata di qaumihi kepada kaumnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Qalu, mereka menjawab, atattakhiduna huzwa. Apakah kamu wahai Musa menjadikan kami barang olok-olokan? Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir enten riwayat. Ya. Ada kisah yang dikutip oleh para ahli tafsir lain. Iku asal usule ya napa? Annahu kana fi Bani Israil rajulun ghaniyun walahu ibnu ammin faqirin la waritha lahu siwahu. Pada masa itu ada seorang laki-laki kaya. Walahu ibnu ammin faqirin. Nah, dia nggak punya saudara, nggak punya ahli waris, bojo gak ono, anak mboten duwe, ya bapakne nggih mboten enten, wong anak mboten duwe napa maneh putu. Tapi dia punya ibnu ammin. Ibnu ammin itu anaknya paman, berarti bisa anak paman, anaknya paman. Paman itu misalnya alias sing monten niku adalah sepupu. Falamma tala alaihi mautuhu qatalahu liyarisa. Wong sugih niku jarine tak mati-mati. Dawa umure. Padahal
ibune niku arep-arep kang mati kok. Faqatalahu liyarithahu. Akhirnya orang laki-laki yang kaya yang tidak punya ahli waris itu agar hartanya bisa segera waris. Wa hamalahu ila qaryatin ukhra fa alqahu fiha. Nah, kemudian yang dibunuh tadi itu bawa ke negeri yang lain, bawa ke kampung yang lain. Podo kaya itu. Ya, bawa ke kampung yang lain, ke tempat yang lain, ke negeri yang lain, ke wilayah yang lain, tutup mereka. Wah, ya. Dan di sana kampung itu, ini jenenge nek cara sakniki ini pembunuhan berencana. Akhirnya cuma asbaha yatlubu sa'roh koyok-koyok kepingin mencari pembunuhnya belas dendam. Kira-kira itu temanku ini sana. Wajah binasin ila Nabi Musa alaihissalam yud'a alaihimul. Ini skenario. Ya, bawa beberapa orang. Ternyata orang itu dibawa kepada Nabi Musa, kemudian dinopo-nopo, tapi ternyata jadikan tersangka. Disangka mereka yang membunuh, padahal masalah Musa. Artinya Nabi itu kudu ngerti sembarang kali. Ya, nek dijalui kudu bisa ngerti. Itu prinsip Bani Israil. Nabi temen itu kudu bisa ngerti. Ya. Termasuk kalau ada orang datang untuk mencari kebenaran, Nabi kudu langsung bisa jawab. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada orang-orang tadi, dikonfirmasi, benarkah kalian yang membunuh laki-laki tadi? Fajahadu, orang itu tersangkakan, apa nolak. Akhirnya mereka juga, wah ini awak dewi dijak ternyata ditersangkakan. Fasaluhu ayyadu Allah liyubayyina lahum bidu'ahil qatilul hakiki. Akhirnya Nabi Musa diminta, wis ngeten mawon sampean kan Nabi. Sampean donga nang Allah supaya jelas siapa pembunuh sesungguhnya. Fada'a Musa rabbahu fa'awha Allahu ta'ala ilaihi ayyatluba minhum ayyadbahu baqaratan. Akhirnya Allah ya, dimintai Nabi Musa jawaban, mewahyukan kepada Nabi Musa supaya orang-orang mau menyembelih seekor sapi betina. Maka Nabi Musa mengatakan, innallaha ya'murukum
antasbahu baqarah. Nah, ini satu cerita. Ya, boten nenten bisa. Ya, cuma itulah cerita. Namanya cerita Isra. Hanya disebutkan saja oleh Ibnu Katsir, bagian ahli tafsir bahwa cerita niki saged jelasno rusule apa kok Nabi Musa itu memberi perintah kepada Bani Israel untuk menyembelih ekor sapi. Karena jelas ada peristiwa pembunuhan karena di ayat 72 itu disebutkan wa iz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum. Dalam film ini di mana? Nanti nonton film ini. Di film Nabi Musa. Film Nabi Musa yang dibuat ya biasanya memang kalau film Nabi Muhammad SAW itu basisnya cerita yang keterangannya diambil dari Al-Quran atau dari hadis. Tapi cerita nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu banyak sekali sumber ceritanya adalah keterangan dari baik agama Yahudi atau agama Nasrani. Kalau di film tentang Nabi Musa, ya ini kan peristiwa ini mantun Bani Israel niku diajak hijrah, ya harus nyebrang Laut Merah pun selamat. Selamat mantun niku nyebrang, diselamatkan oleh Allah, ya menuju ke tanah Palestina untuk kembali ke tempat leluhur nenek moyang mereka. Itu pertama luwen. Ya, luwen. Luwen itulah diberikan oleh Allah manna dan salwa. Yang kedua, enten peristiwa ini sebenarnya peristiwa kalau sisi urutannya yang kita pelajari ini lebih dulu. Nabi Musa itu mendapatkan wahyu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Bani Israel disuruh untuk menunggu, tapi rupanya mereka tak betah. Sudah pernah kita bahas 30 hari plus 10 hari, 40 hari, ternyata ketika Nabi Musa pulang, mereka sudah menyembah berhala. Ang puluh dinotok, padahal mboten suwe diselametno oleh Allah ya dari kejaran tentara Fir'aun. Nah, baru kemudian sing keluwen niku wau. Ya, baru kemudian ada peristiwa mereka disuruh oleh Allah masuk kota Palestina dari pintu kotanya dengan nunduk. Ternyata mereka gak belum. Dalam riwayat yang lain akhirnya mereka itu bingung untuk sakit melebu kota Palestina. Kemudian mereka haus, mintalah mereka air. Kemudian oleh Nabi Musa dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya batu besar yang ada di hadapan Nabi Musa dipukul dengan tongkatnya atas perintah Allah dari izin Allah mengeluarkan mata air untuk 12 keluarga. Mantun niku napa? Mantun niku ceritane napa wingi? Terakhir itu minta makanan yang macam-macam. Kan gitu ya. Nah, ini cerita berikutnya. Ada kasus pembunuhan. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu kasus pembunuhan adalah karena pewaris. Kalau di dalam sebuah film yang pernah saya tonton itu dasar ceritanya tentu saja sebagiannya dari literatur Yahudi maupun Nasrani. Ini gara-gara kasus. Nah, gitu ya. Ada dua orang, satu orang kepercayaan Nabi Musa, ternyata nyenengi bojone koncone. Ada kira-kira. Itu kalau di film. Ya. Habis itu terjadilah kemudian perbuatan yang terlarang kepergok oleh
temannya tadi, suaminya sang si perempuan. Terjadilah disembunyikan. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Karena tidak ada keterangannya baik dari Nabi ya maupun sumber yang bisa dipercaya. Yang jelas ada pembunuhan. Terus pertanyaannya, sing mana? Yang melakukan justru ikut koyok-koyok ya yang paling susah kayak gitu sehingga sulit untuk membuktikan. Inilah Bani Israel bertanya kepada Nabi karena takon, dijawab innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. Maka kemudian Bani Israel menjawab atattakhizuna huzwa. Sampai niku kok niate ngono. Mongkon ngoten niku kaya kenapa? Karena sebelumnya mereka adalah orang yang mendapatkan hukuman dari Allah karena mengambil anak sapi sebagai Tuhan. Saiki dikongkon beleh sapi betina. Atattakhizuna huzwa. Sampai koyo menghina betul, gitu ya kira-kira. Maka Nabi Musa mengatakan, "A'udzu billahi an akuna minal jahilin." Saya berlindung kepada Allah dari sikap seperti orang bodoh. Mosok aku sebodoh itu. Nah, gitu ya kira-kira begitu. Mosok yang saya sampaikan ini bukan perintah Allah kok saya sampaikan perintah Allah. Tentu tidak. Ya. Maka kemudian mereka bertanya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi Musa. Di ayat berikutnya nggih. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana. Mintalah tunjuk kepada Tuhanmu untuk kami agar Allah menjelaskan kepada kami mahia sapi betina yang seperti apa. Karena begini, apa kok adik takut? Soalnya niki bagi mereka, bagi Bani Israel, sapi model apa kira-kira sing iso menjadi petunjuk teka-teki pembunuhan. Betul kok mau langsung. Oh, Bani Israel itu pinter-pinter. Nek kapate pinter malah ya wis pokoke golek ngono ae. Tapi karena pinter, sik tak. Awak dhewe gak ono sing ngro sapa sing mateni. Nah iki kata kuncinya adalah dengan menyembelih sapi. Sapi modelnya opo kira-kira? Maka pertanyaan itu kata mereka, "Ud'u lana rabbaka yubayyin lana." Pasti ada kriteria khusus sapi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab melalui Nabi Musa, qala innahu yaqul. Musa berkata, teman-teman ini Gusti Allah ngomong, innaha baqaratun, sapi yang dimaksud itu adalah sapi betina la faridu wala bikr. Ya.
Tapi ini umure sing sedengan. Umure gak tuwek tapi yo gak awanum baina zalika, tengah-tengah antara tuwek sampai faf'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan kepada kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho ngoten niku nggih mboten mari ternyata. Sehingga Israil bertanya, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Israil kemudian bertanya, "Inse niku umur." Ya, lah nek warnane ya nom. Ya, bagaimana warnanya? Jelaskanlah kepada kami, mintalah kepada Tuhanmu supaya kamu bisa menjelaskan kepada kami warnane modele sapi. Sapi itu warnane nopo ya? Putih, dan coklat enten, ireng enten. Kuning niku sapi nopo warnane kuning? Masalahnya akhirnya jawaban Allah Subhanahu wa taala itu sapi nih kuning. Nah iki. Sapi nih kuning. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra. Nabi Musa menjawab, sungguh Allah mengatakan bahwa sapi yang harus disembelih itu warnanya safra, warnanya kuning, yellow cow. Jadi sapi yang warnanya kuning, itu betul nanti semerapian. Tapi warnanya kuning itu bukannya kuning, tapi faqi'ul launuha. Ya, warnane niku cemerlang. Kuning murub. Wah niku. Faqi'un launuha. Faqi'un itu murub. Kuning murub. Cek kula tak golek nang Google enten sapi kuning. Ya, tapi warna kuning. Tapi warna kuning. Semerap bene ono. Ya, enten sapi warna kuning iki sapihan. Sing digawe tulinan arek cilik mengenal warna gambar ini. Tapi temenan kaya kok mboten enten. Ya. Faqi'ul launuha. Bukan hanya cerah warnanya, tasurrun nadhirin. Tak ben wong ero niku mesti langsung seneng. Waduh iki sing angel. Maka Nabi Musa kemudian berkata, ya, angel. Ini gua wis kerjakan. Dosik ditakokno maneh. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Mereka berkata, Nabi Musa, berdoalah kamu kepada Tuhanmu supaya Tuhanmu Allah menjelaskan kepada kami mahi sapi betina model sing luweh khusus, sing luweh jelas niku sing ya napa.
Nama karena innal baqarata syabaha alaina. Karena sapi yang sampai sebutkan itu sih tasyabuh. Pak Dewi ini sih tasyabuh ini sama. Ya apa gak samar. Bayangno sapi kuning wis angelan. Tadi samar temenan. Innal baqarata syabaha alaina. Wa inna insyaallahu la muhtadun, tapi kami yakin kami dapat menemukan petunjuk. Ya, Musa kemudian menjelaskan. Qala innaha baqaratul la zalulun arda wa la tasqil harta musallamatul la syiyata. Nabi Musa berkata, ya Allah meminta innaha, sapi betina itu adalah sapi yang la zalulun tusirul arda wala tasqil, hak tahu digawe bajak sawah, hak tahu digawe banyoni kebon gitu ya. Pokoknya mboten tahu digawe soro. Tambah repot mana. La syiyata fiha, tidak ada cacatnya sedikit pun. Mereka mengatakan, al-ana ji'ta bil haq. Sekarang sampai kaya wis cetha niki mulai cetha, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Lantas mereka menyembelih dapat yang diperoleh tadi itu, ya, yang diminta tadi itu, ya, bisa diperoleh, tapi hampir-hampir mereka tidak bisa melaksanakan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Inilah yang dialami oleh Bani Israil, sehingga kemudian dengan peristiwa seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti, ya, supaya kita itu, ya, mengerjakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu buatan pakaian, ya. Oke. Ya. Dan itu sudah disebutkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara tegas dalam surat Al-Maidah ayat 100. Dan itu ditujukan kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasu'kum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Meskipun ini tentu saja, ya, konteksnya khusus ketika berhadapan dengan Al-Qur'an. Tapi makna umumnya sama. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya sesuatu nek oleh jawabannya malah itu ngangelno sampean. Itulah yang dialami oleh Bani Israil. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Idza amaltukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Idza nahaitukum syai'in. Pokoknya nek dilarang, ya wis sampean tinggal. Tapi nek diperintah, kalau saya ini datang membawa perintah kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakan sak mampu.
boten usah takon. Kane kadang-kadang kula niku nek ngekeki arek-arek ujian niku biasanya memang saya sengaja membuat perintah yang agak umum. Jadi kita terus takon, tulis ayat yang mengandung makna seperti ini, seperti ini. Tapi kalau takon, Pak, niku ayatnya ditulis sak terjemahi. Yo, sebenarnya ya enak ya. Aku mau gak takon ya wis mari gak apa-apa. Ono sing takon, ngoten niku kancane mrene sing murid-murid, apa nek takon. Ya. Nggih, kula gelek gawe pertanyaan ngoten niku. Tulis dalil ayat Al-Qur'an atau hadis yang isinya begini begini. Saya itu sing takon bisa terjemahane. Ini nanti ya tolong dibuat makalah. Pak, makalahnya covernya warna apa? Wes angel tambahan. Wah enak tambahan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ya, di sini pun akeh-akeh takon sing jawabane menyusah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fazabahuha wa ma kadu yaf'alun. Akhirnya mereka pun bisa menyembelih tapi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat tak tabir peristiwa pembunuhan. Itulah pengalaman Bani Israil. Kadang-kadang mari ngono niku dijadikan sebagai joke, sebagai apa guyonan. Bani Israil itu raja ngeyel. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang diminta oleh Bani Israil itu menunjukkan mereka ini orangnya itu pinter-pinter. Ya, pinter dalam arti cerdas secara apa? Secara penalaran. Pun pinter itu definisinya ada. Rasulullah SAW itu takoni, ya, sinten wong sing paling pinter. Ya, sinten wong sing paling cerdas. Dari Rasulullah SAW, ya, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Ya, kehiling mati dan berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah kematian. Itu tentang Bani Israil ya di ayat 67 sampai 70. Kedua ayat berikutnya itu sama, ini mempertegas saja karena dua ayat ini sebenarnya Allah ingin menunjukkan pelajaran. Pelajarannya apa? Wa iz qataltu nafs wa iz qataltum nafsa fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Dan ingatlah ketika kalian itu membunuh seorang jiwa, membunuh seseorang, Allah kemudian membukakan tabirnya, menunjukkan kepada kalian. Dan Allah mukhrijum ma kuntum taktum. Allah mengeluarkan, Allah menampakkan apa saja
isi hati yang kalian. Nah, dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Maka pukullah, fakul nadribuhu bi ba'dihha, pukullah mayat korban pembunuhan itu bi ba'dihha dengan bagian dari sapi yang disembelih tadi. Sapi yang disembelih itu kemudian kata Allah, dzalika yuhyillah. Demikianlah Allah menghidupkan. Sebenarnya memukul mayat korban pembunuhan itu dengan sapi sembelihan tadi itu hanya di dalamnya ada pelajaran. Jadi Gusti Allah kadek lapo-lapo ya sakit. Cuma supaya kata Allah wa yurikum ayat. Allah ingin memperlihatkan ayat-ayatnya kepada kalian la'allakum ta'qilun agar kalian. Itulah yang terjadi pada masa masyarakat muslimin rahimakumullah. Jadi apa yang ada di dalam kisah ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran nomor setunggal ya, kasus terus ini pelajarannya merupakan dosa yang paling besar yang dilakukan sejak manusia turunkan ke muka bumi. Nomor siji niku anak Nabi yang diceritakan dalam ya. Baru kemudian yang ada pada masa Bani Israel ini diceritakan juga oleh Allah. Nah, karena termasuk dosa yang paling besar, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat apa? Hukum bahwa siapa saja yang melakukan pembunuhan ya, ini terkait dengan peristiwa pembunuhannya anaknya Nabi Adam, juga terkait dengan pembunuhan yang juga diceritakan oleh Allah pada masa Nabi Musa. In ajri zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Surat Al-Maidah ayat 39. Oleh karena itu kata Allah, kami tetapkan, kami tulis bagi Bani Israel termasuk ya sekarang. Kalau yang sekarang hukumnya yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu ada di surat Al-Baqarah ayat 178 insyaallah nggih. Ya. Tapi kalau yang di sini min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa.
sing nggarai wong niku urip, sing nyelametno nyawa orang, ya sehingga dia masih bisa bertahan hidup. Sebaliknya kata Allah, faka'an nama ahyan nasa jami'a, niku kaya wong sing nguripno menungso kabeh sak dunya. Jadi itu besarnya doa pembunuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada isyarat. Perintah-perintah Allah supaya dikerjakan, ya, tanpa terlalu banyak cara bertanya kotor, pun kakean kotor. Ya. Yang ketiga pelajarannya adalah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya maha bisa membuka rahasia yang disembunyikan oleh siapapun di muka bumi ini, karena Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Ya. Meskipun Allah juga menetapkan hukum, carane Gusti Allah nguripno itu biasanya tetap dari cara membuat hukum namanya sebab akibat. Ya, bahwa dalam peristiwa ini sebab akibatnya itu orang yang mati dipukul dengan anggota badan dari sapi yang disembelih, itu hanya salah satu cara Allah. Carane Gusti Allah nguripno maneh wong sing mati nek enten. Nah, sebagaimana juga Allah itu mematikan tanpa sebab. Ada sebab ini waras, ini nyaman, ini enak. Ya, iki morok ono terserah Allah. Pelajaran-pelajaran penting. Nanti setelah ini Bani Israel akan dibahas dari sisi yang lain lagi. Ya, bahwa ternyata Bani Israel sudah diberikan oleh Allah pelajaran-pelajaran seperti itu, hatinya tetap keras. Itu yang ada di ayat 67 sampai 73 dari surat Al-Baqarah. Ya, ada pengalaman yang dialami oleh Nabi Musa. Memang Bani Israel kaumnya itu, ya, auzubillahi min dzalik, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta